Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membahas metode pembelajaran yang paling klasik, paling lama, dan jauh sebelum ada abad ini. Metode apa? Metode ceramah. Benarkah metode ceramah itu metode yang paling jelek? Atau sebaliknya, benarkah metode ceramah yang paling bagus? Ikuti berikut ini. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang paling klasik, paling lama. Bahkan sebelum Masehi sudah ada karena dia masuk di teori pembelajaran mental. Metode ceramah sangat efektif dari sisi mudah menyiapkan, tidak perlu ribet membuat media. Yang penting suara. Yang kedua, metode ceramah itu bisa untuk orang yang banyak, bisa ratusan, bahkan ribuan dengan metode ceramah. Itu keuntungan metode ceramah. Dan kekurangannya adalah metode ceramah itu tidak bisa menjangkau semua anak secara individu, dan metode ceramah harus menggunakan usaha-usaha kreativitas lain supaya suara ini bisa diperhatikan oleh para pembelajar sebagai audiens. Dan kelemahan ketiga, metode ceramah memungkinkan peserta didik ramai sendiri, omong-omongan sendiri dengan sesamanya, atau bahkan sebaliknya dia pasif, diam, melakukan kegiatan kesibukan lain, dan bahkan tidur. Bagaimana supaya metode pembelajaran hebat, metode ceramah bisa menjadi bagus? Ikuti berikut ini. Syarat pertama, rencanakan. Rencanakan materi yang akan diceramahkan. Tentu dalam perencanaan itu yang pertama, tujuannya apa, siapa yang akan belajar, materinya apa, dan metode ceramah dengan teknik apa. Jadi yang pertama, rencanakan. Nanti hasilnya bisa catatan kecil, atau peta pikiran kecil, atau bacaan-bacaan singkat yang sudah dirangkumkan, siap untuk diceramahkan. Jadi yang pertama, rencanakan. Yang kedua, berikut ini. Yang kedua, karena ceramah itu mengandalkan suara, berarti yang kedua, atur suara guru, atur suara pendidik. Suaranya harus betul-betul menggunakan intonasi yang bagus, jedah yang bagus, kapan harus bersuara lirih, kapan harus bersuara keras, kapan harus menghentak, kapan harus lembut, dan pilih kata-kata yang perlu ditekankan. Itu yang kedua. Yang ketiga berikut ini. Yang ketiga, karena metode ceramah itu wajah, badan, dan seluruh tubuh guru dilihat oleh peserta didik, maka yang ketiga, tampilan harus mendukung materi pembelajaran. Tampilan harus mendukung tujuan yang akan dicapai. Apakah menggunakan jas, apakah menggunakan topi, apakah menggunakan batik, atau style seperti apa, itu perlu dilakukan. Tampilan akan menentukan karena guru yang menggunakan metode ceramah akan dilihat langsung oleh peserta didik. Tampilan menentukan. Yang keempat, berikut ini. Yang keempat, sedapat-dapatnya gunakan media ceramah. Media ceramah itu bisa papan tulis, jadi sambil ceramah menuliskan kata-kata kunci. Yang kedua, bisa gunakan PowerPoint. PowerPoint yang sudah dirancang dari rumah, sudah direncanakan, tinggal slide. Tapi ingat, PowerPoint jangan terlalu rinci. Kalau rinci namanya power text. PowerPoint kata-kata kunci saja, nanti penekanannya dari suara ketik kita. Kemudian kita bisa menggunakan flip chart yang ditulis di kertas dibalik, tulis di kertas dibalik. Kemudian kita bisa menggunakan media apa saja. Begitu. Yang kelima berikut ini. Udah.
Yang kelima, syaratnya adalah perhatiannya menyeluruh. Jadi ketika kita ceramah, jangan duduk saja di meja, tetapi berdirilah, lalu bergerak ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri, depan ke belakang, sambil memberikan perhatian penuh pada pendengar untuk mengurangi pasifnya peserta tadi, untuk mengurangi peserta biar tidak tidur, untuk mengurangi peserta biar tidak apatis terhadap apa yang kita omongkan. Nah, yang terakhir berikut ini. Yang terakhir, review atau tekankan dengan pengulangan untuk penyimpulan. Yang dimaksud di sini adalah memberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, dan suruh murid untuk menceritakan apa yang dia dengar. Suruh murid atau siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dia diperoleh. Nah, ini sebagai alat ukur kita apakah yang kita ceramahkan sudah pas atau belum. Demikian dari Kak Yatno Bintang. Ikuti terus ya Kak Yatno Bintang, subscribe. Salam Kak Yatno Bintang.